saya kan emang udah suka game, udah suka pop culture Jepang itu dari dulu waktu saya masih SD. Itu kita paling banyak itu dalam satu minggu kita pernah keluar kostum itu 37 kostum. Kostum itu kan sebenarnya sangat mahal ya Bu ya. Satu kostum itu bisa sampai sejuta atau bahkan sampai ada yang 10 juta pun ada. Good day sahabat rock and roll, apa kabar? Semoga hari ini semuanya sehat dan bahagia. Penting itu bahagia. Sahabat rock and roll, hari ini Ibu Cantik ditemani oleh narasumber entrepreneur rock yang luar biasa. Namanya siapa? Hanjoy. Namanya Hanjoy. Dengan Hanjoy Mas Kostum. Abai. Ya, Betul? saya selaku owner dari Hanjoy Kostum. Hanjoy Kostum. Panggil aja Abai. Abai, iya. Dia perjelas, panggil aja Abai. Jadi jangan panggil dia Mas. Panggilnya Abai aja. Betul. Apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik banget Baik. sekarang ya. Ini studionya Ibu Cantik jadi meriah loh, lihat yang belakangnya. Tuh. Ini salah satu produk, salah dua produk yang memang kamu sewakan ya. Betul Ibu. Jadi ini kostum. Tapi kita bahas dulu karena ini entrepreneur rock, kita mau bahas tentang Hanjoy. Tentang bisnisnya, strateginya, bagaimana kamu mengembangkan bisnis kamu. Boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Tapi sebelumnya mari kita cek, mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Mas Abai, kita ngomongin Iya, Bu. Hanjoy. Namanya unik sih buat aku ya. Betul. Kalau Joy-nya orang mungkin tahu ya, tapi kenapa Hanjoy? Apa? Ada artinya nggak? Jadi gini Bu, jadi tuh dulu saya kan emang udah suka game, udah suka pop culture Jepang itu dari dulu waktu saya masih SD. SD? Jadi kalau dulu Ibu SD mungkin pernah tahu namanya game Harvest Moon, game bertani di Ya, PS1. game bertani. Jadi di game bertani itu ada anak ayam. Anak ayam itu disebutnya Han kalau di situ. Ah, oke. Jadi saya ngambilnya Han, terus saya gabungin jadi Joy. Han itu anak laki-laki, Mhm. terus Joy-nya itu kesenangan. Jadi saya pengen bikin toko di mana saya sebagai anak laki-laki bisa bersenang-senang di situ gitu. Walaupun toko ini nggak buat anak laki-laki Betul. doang, buat anak perempuan juga. Bisa juga. Oke, mungkin kalau yang tahu gamesnya ngerti, oh ini Han itu maksudnya apa gitu ya. Itu populer game Sangat itu. populer Ibu. So, kok gue nggak tahu ya? Ya mungkin Ibu kurang bertani kali dulu. Itu game bertani Bu soalnya. Abai pinter banget loh, bener saya kurang bertani karena saya sukanya nyanyi ya kan, rock and roll. Oke, berarti nama Hanjoy itu sendiri artinya untuk tempat anak laki-laki bersenang-senang. Betul. Tapi fokusnya ini kamu lebih ke kostum, tapi tadi cerita ke aku sebelum kita syuting, awalnya tuh Hanjoy itu lebih kemana? Jadi awalnya itu Hanjoy ini kita lebih ke jual beli kostum. Jual beli kostum dinosaurus kalau Ibu pernah tahu. Jual beli kostum dinosaurus. Iya, kostum angin namanya, dan itu kita banyak etalase dinosaurusnya. Nah, tapi karena sepertinya semakin kesini di event-event itu cosplay itu Tunggu, dinosaurus maksudnya baju gambar dinosaurus atau exactly dinosaurus. bentuk dinosaurus Yes, beneran? benar dinosaurus. Oh, oke. Tingginya Buat- itu 2 meter. 2 meter, pakai bahan bulu gitu. Enggak, kita pakai bahan polyester. Itu dia pakai mesin angin. Jadi nanti bakal diisi angin, nanti dinosaurusnya bakal ngembang. Ngembang. Oh, iya aku pernah tahu tuh, tapi bentuknya kayak gitu. Dan bisa masuk orang. Bisa emang Memang buat kostum. orang, kostum buat orang. Oh, lucu banget.
Terus. Itu awalnya tuh kita jual beli itu, tapi semakin kesini sepertinya saya ngeliat peluang dari bisnis cosplay, Bu. Semakin banyak event setelah COVID, apalagi orang-orang semenjak COVID makin banyak yang tahu tentang pop culture Jepang. Mereka semakin mempelajari kalau ternyata apa namanya anime dan kostum-kostumnya tuh ternyata bagus ya. Makin banyak event setelah COVID, di situ menjadi peluang bisnis di mana cosplay itu menjadi pop culture sendiri gitu, Bu. Dan tentunya kostum itu kan sebenarnya sangat mahal ya, Bu ya. Satu kostum itu bisa sampai 1 juta atau bahkan sampai ada yang 10 juta pun ada. Masa? Betul. Gokil. Tergantung kualitasnya. Apa namanya? Dari situ saya ngelihat kalau ternyata ini nih bisa dijadikan bisnis rental. Makanya dari titik situ saya mencoba mengganti brand saya yang awalnya jual beli kostum dinosaurus, walaupun itu masih jalan, tapi kita switch untuk lebih terfokus kepada rental kostum ini. Rental kostum. Oke, aku ngebayangin sih, sabar rock and roll cuma sharing ya. Anak aku aja tuh suka banget Jepang-Jepangan. Dari kecil tuh gaya-gayanya tuh kayak apaan sih? Sampai ayahnya komen, kamu kayak kartun Jepang kalau ngomong gitu kan. Betul. Kayak ngikutin gayanya segala macam. Nah, bener sih, bener katanya kamu bahwa sekarang itu banyak banget event-event Jepang-Jepangan. Bahkan salah satu mall itu suka rutin event Jepang. Betul. Ya kan. Rata-rata umur berapa yang sewa kostum di tempat kamu? Sebenarnya sih kalau untuk umur itu kita fluktuatif ya, Bu ya. Ada yang paling muda itu 15 tahun dan yang paling tua itu setahu saya ada umur 32 tahunan. Paling tua. Kita dulu di Absolut tuh ada karyawan juga, dia sampai ikut cosplay di luar negeri. Waduh, di keren Amerika, di Jepang gitu, dengan niat bikin kostum atau sewa kostum. Nah, rata-rata kalau sewa kostum kamu tuh berapa harganya? Kalau dibilang kalau masalah harga range-nya, Bu ya, di tempat Hanjo ini range harga kita tuh benar-benar bersaing banget sama tempat-tempat kostum lain. Di kita itu range-nya itu dari harga 40.000 selama 3 hari sampai dengan 180.000 paling mahal. 40.000 tuh 3 hari? 3 hari. Dari ambil H-1, hari dipakai, hari kita pulangin. Betul. Oh, murah banget. Banget. Nah, ini kalau kayak gini berapa nih? Oh, kalau yang ini kita aku kostum. banget. Ini pasti inces ya? Apa? Ini kostum apa? Ini kostum dari Genshin Impact. Karakternya Nilau namanya. Nilau. Kalau ini emang rada cukup mahal sih. Ini ada di range 150.000 per 3 hari. 150.000 per 3 hari. Guys, aku boleh kali pakai legging lagi gitu ya, guys ya. Jadi nggak inces. Kalau yang ini pasti rada mahal. Kalau yang ini, jadi tuh sebenarnya dalam dunia cosplay sendiri, Bu, ada 2 jenis kostum. Apa? Yang pertama itu kita ada yang namanya kostum bahan yang sebenarnya kayak gini. Jadi sebenarnya kostumnya cuma bahan, cuma di create sebagaimana rupa karakternya. Nah, kalau kostum yang ini disebutnya biasanya kalau di dunia cosplay itu namanya kostum armor. Armor, ya, pelindung karena badan. Pelindung badan. Betul. Nah, biasanya kalau kostum armor ini dia dibuatnya antara dari busa hati, bahkan saya pernah lihat yang dibuat dari besi asli. Tapi biasanya kalau dari besi asli itu kita nggak bisa masuk ke dalam mall. Iya, bunyi ya. Iya, berbahaya juga. Berbahaya. Makanya biasanya semua orang yang cosplay pakai armor, yang buat jadi kesatria, yang buat jadi apa namanya kesatria Jepang atau bahkan apa namanya sih, jadi monster. Itu biasanya mereka buatnya antara pakai busa hati atau kalau yang mau high quality lagi kayak Power Ranger bisa pakai resin. Wih, gila. Berapa nih jadi tadi pertanyaannya? Kalau yang kayak gini? Kalau yang kayak gini ini sebenarnya kita belum upload ya, Bu ya. Jadi tuh kita baru mau mulai. Jadi kan sekarang itu untuk yang kita rentalin produknya itu lebih kepada bahan. Kita baru mau mencoba market baru untuk mencoba ngerentalin yang namanya armor. Untuk sekarang kita udah punya 3. Ini karakter samurai sama Power Ranger. Dan itu kan bentuk armor macam-macam ya. Betul. Bentukan si Amiya itu seperti apa gitu ya, tergantung karakter lagi. Karena kan kalau di Jepang juga banyak ya penjahat-penjahatnya gitu. Betul. Ya bahasanya ya. Tahu, gue coba sampai situ doang sih. Nah, ini kamu belum tahu harganya?
Kalau ini harganya sih kalau misalnya dari research produk kita, maksudnya kita lihat dari tempat lain merentalkan armor, itu sekitar 300 ribuan per 3 harinya. Per 3 hari ya? Per 3 hari, dan itu udah termasuk semuanya, senjatanya dari atas sampai bawah, kaki sama mansetnya. Terus kalau bila rusak, itu kena cas? Oh tentu, jadi kita emang di Instagram kita, itu kita udah di situ udah kita tuliskan, betul, Term of tentang condition. apa-apa aja yang akan kita dendakan. Misalnya kalau baju robek, apa yang akan kita dendakan, atau misalnya ada noda, kita ngesain apa namanya Noda yang nggak hilang. Kalau noda yang tidak hilang tuh kalau misalnya parah, biasanya kita minta ganti baru, Bu. Oh iya, kayak kenangan. Jadi ya, kostum ini kita berikan ke mereka. Dia nggak bisa bercanda, nervous. kayak kenangan masa lalu nggak bisa hilang, ganti baru dibuang gitu ya. Jadi kalau udah hilang, harus ganti yang baru. Iya, kalau misalnya benar-benar parah ya. Iya. Kalau masih bisa hilang, biasanya kita cuma ngasih denda laundry aja. Denda laundry. Luar biasa. Kalau ini? Jadi di tempat kita ada yang namanya khusus kita ngerentalin untuk weaponnya aja, untuk senjatanya aja. Wow. Jadi kita ada lebih dari 15 weapon yang bisa kita rentalkan kepada orang-orang yang nggak perlu kostumnya tapi perlu senjatanya aja. Cocok nggak buat aku, guys? Terus biasanya mereka datang ke kamu, biasanya udah kasih bawa referensi ya? Mau sewa ini, karena kan mereka mungkin udah tahu toko idolanya, apanya gitu nggak sih? Betul, jadi kan kita kan emang udah ada katalognya, Bu ya? Ada katalog juga kita ada ya? katalog dari A sampai Z tentang kostum yang kita udah ready-in sama size-nya. Jadi mereka tinggal, ya udah tinggal ngasih ke kita, Kak mau yang ini ready nggak untuk tanggal segini? Nanti kita tinggal forward, kita kasih formnya, nanti bisa dilanjutkan dari situ sampai ke titik dimana mereka menyewa dan dikembalikan. Kalau Absolute Yoham biasanya kita rentalnya tuh baju-baju dancer, baju-baju aser. Iya, baju-baju dancer pun variatif kan, sesuai dengan tema-tema gitu kan. Nah, aku tahu sih kalau cosplay itu memang ada sewanya gitu, tapi aku nggak tahu kalau anak-anak sekarang seheboh itu ya untuk masalah sewa baju ya. Betul. Dalam seminggu tuh berapa customer? Jadi kan emang sekarang kita kan lagi dalam masa puasa ya, Bu ya. Event-event Jepang itu lagi dikit-dikitnya. Jadi kita sekarang emang lagi maintaining kostum aja. Tapi di bulan sebelumnya, sebelum normal. Itu kita paling banyak itu dalam 1 minggu kita pernah keluar kostum itu 37 kostum. Dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu. 37 kostum. Jadi untuk perentalan kostum ini, jadi sebenarnya itu dalam 1 bulan itu kita bisa ngerentalin 4 kali. Jadi karena dalam 1 bulan ada 4 minggu, jadi kita merentalnya kebiasaannya event itu ada di Sabtu sama Minggu. Jadi kita cuma bisa ngerentalin di Sabtu Minggu di 4 minggu ini. Gitu, Bu. Iya, seru banget ya. Dan biasanya habis dicuci, dibersihin, udah dipakai lagi gitu ya. Lagi kalau yang favorit apa? Sambil ntar kasih tahu fotonya ini favorit. Kostum favoritnya apa aja? Di toko kita ada kostum yang favorit banget nih, yang sampai bahkan selebgram aja ini udah berkali-kali sampai rental di kita. Oke. Itu ada kostum dari karakter Overwatch, itu namanya Kiriko. Nah ini dia nih, Kiriko. Oke, terus apa lagi? Paling banyak juga itu paling dari Genshin Impact ya, karena Genshin Impact ini kan game. Iya, Genshin Impact itu game Cina yang emang lagi terkenal banget nih di seluruh dunia. Dan itu karakternya itu banyak banget, Ibu. Dan kita punya lebih dari 5 karakternya di rentalan kita. Warnanya gitu. warna-warni. Betul. Kayak Power Ranger dah, Bu, banyak itu. Oh ya, aku Power Ranger pink. Oke, selain itu lagi kalau yang anak kecil. Anak kecil paling ada dari Spy X Family. Apa? Jadi karakternya itu emang karakter bocah. Spy X Family. Spy X Family. Iya, itu karakternya namanya Anya. Cuma dress aja, cuma pakai wig. Pakai wig. Pakai wig. Anya. Bukan Anya Dwinov ya, guys. Ya, oke. Nah, ini dia nih. Ini guys, ini Power Rangers ya. Bener ya? Power Rangers. Merah. Aku pink. Merah. Aku pink. Zaman dulu, tapi aku udah tobat. Karena nggak boleh ngebunuh orang kan, nggak boleh, dosa. Nah, kamu juga punya kostum Power Rangers full? Ada. Saya jadi kan saya kan emang dari dulu kan emang suka Power Rangers ya, Bu ya? Iya, sama dong. Terus? Jadi saya merasa kayak inilah saatnya saya merealisasikan mimpi-mimpi yang belum pernah terwujud gitu. Iya, menjadi walaupun rada jadi lontong ya Power Ranger ya. Ada ukurannya? Ukuran saya bisa kayak saya bikin sendiri. Kamu bikin sendiri? Bikin sendiri. Bentuk owner yang sangat yakin kalau dia pakai tetap aja bagus ya kan, walaupun kelontong. Kayak lontong. Tapi pede aja, Bu. Yalah, walaupun itu saya ke event pakai baju ini,
Power Ranger? Masih banyak yang foto. Karena lucu, gemoy katanya. Gemoy. Kamu nggak buka ini kan? Enggak. Enggak, jangan. Enggak, kan Nggak nanti jadi muntah-muntah gemoy. dia. Jadi ada Power Ranger semuanya lengkap, biru. Oh enggak, kalau untuk ini kita baru sedia ini aja. Pink kamu Karena nggak untuk punya? untuk apa namanya, untuk helmnya lumayan mahal, Bu. Iya elah, bikinin lah Pink. Nanti Aku kita bisa coba. sewa. Ya, dia mau sukanya merah jadi cuma punya merah. Untuk sekarang baru ada merah aja. Power Rangers itu kan ada banyak. Ada ya. banyak. Luar biasa. Aku mau nanya dong, kalau aku juga pengusaha ya, ngomongin bisnis ya, Iya. kan itu kan bagaimana kamu memulai dan mengembangkan. Let's say kamu sudah memulai dengan hal yang benar menurut kamu ya, dari dinosaurus terus berubah ke keren kostum gitu kan. Bagaimana sih kamu mempertahankan dan mengembangkan? Promosinya bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Secara kan saingan juga banyak ya gitu. Betul, Ibu. Gimana? Jadi kalau dari kita sendiri, kebetulan saya ini pribadi mahasiswa marketing, Bu, di Mercubuana. Ekonomi, Marketing, marketing, ilmu komunikasi. Markom. Iya, marketing Markom ada communication. S1 ya? Ada S1-nya, Bu. Oh, siapa dosennya? Ibu Dewi. Oh, Ibu deh. Kenapa harus dosen? Saya juga Mercubuana. Oh, S2 alhamdulillah. Markom. Dia kan bingung akhirnya Sungkem. kan. Dia ada bingung nih. Terus apa? Belajar gimana? Iya, jadi kalau dari saya pribadi, saya lebih fokus ke emang digital marketingnya, Bu. Jadi emang saya juga sebenarnya bekerja juga di perusahaan lain, namanya Five Home. Itu perusahaan agensi properti, dan itu di situ saya bekerjanya sebagai digital marketingnya. Oh, kamu bekerja juga? Iya. Nah, jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari perusahaan saya sebelumnya itu saya terapkan di bisnis cosplay saya sekarang ini. Misalnya? Pertama sih dari awal saya buat kostum ini, pertama saya bikin dulu logonya. Jadi logo yang ikonik banget dari kita itu adalah logo dinosaurus kita. Oh, tetap pakai itu. Itu Ambil logo aja, original ambil kita. logonya. Oh, atau begini ya? Atau ini logonya. Itu Oke. logo dinosaurus kita yang dimana itu jadi emoticon kita. Jadi orang nginget tuh logo itu terus ya kan? Iya, kalau Oke. ngomongin tentang si Hanjoy. Hanjoy, oke. Terus selanjutnya untuk marketingnya sendiri kita terfokus banget sama sosial media Instagram, Bu. Oke, yang kamu Sebenarnya pakai kita apa? udah ada rencana untuk ke TikTok dan ke YouTube, tapi untuk saat ini kita belum bisa bikin kontennya. Iya, padahal TikTok kan bisa mirroring. Betul. Belum sempat. Belum sempat. Oke, Untuk sekarang kita sekarang lebih ke Instagram. Instagram aja. Kalau untuk marketingnya sendiri, sebenarnya itu paling gede itu kita pakainya selebgram. Jadi selebgram itu menggunakan kostum kita. Biasanya dari selebgram ini, yang paling gede itu di kita itu ada 2. Yang pertama Airi, itu dia selebgram cosplayer juga. Terus ada Aves. Aves. Yang pernah rental di kita ya. Iya. Jadi biasanya ketika mereka pakai dan posting itu biasanya banyak orang yang nanyain ke kita tentang kostum dan menambahkan follower kita juga dari follower mereka. Karena dia aktif ya di Betul. cosplay. Oke. Terus selanjutnya itu kita selalu rutin menggunakan Instagram Ads, Bu. Ya, itu selalu lulus bayar iklan. Jadi setiap hari Senin kita selalu naikkan iklan kostum-kostum yang emang engagementnya paling tinggi di Instagram. Jadi ketika kita posting, kalau Instagram postingannya ini ternyata lebih bagus daripada postingan yang lain, kita naikin setiap Senin. Buat orang ingat terus, lihat terus ya. Betul, kita ada budget marketingnya juga. Budget marketing, ya harus dong, luar biasa. Ini anak Mercubuana. By the way, satu pertanyaan nih. Kalau misalnya nih, aku punya anak, dia mau ikut kompetisi kostum. Betul. Ya, terus dia nggak mau sama. Karena kalau udah ngomongin kompetisi kan pasti orang rental. Nah, kalau dia punya ide, dia punya ide ke kamu gitu, datang. Mas, aku mau bikin kostum ini, tapi aku mau kayak gini, bikin baru gitu. Kalau bahasa baju pengantin, ya sewa baru ya. Jadi dia sewa tapi baru gitu. Itu bisa nggak? Kalau untuk sekarang sih kita masih belum bisa ya, Bu. Belum Tapi bisa. kalau untuk misalnya dia mau mencoba mencari orang yang bisa bikinin dia baju tentang cosplay, kita bisa nyariin karena kita punya relasi di mana yang bisa membuatkan Tapi kalau di kostumnya. Hanjo sendiri nggak bisa. Kita nggak bisa kalau Nggak untuk bisa, kayak belum gitu. bisa. Mungkin ya belum bisa Iya, untuk belum saat ini. bisa. Oh, oke. Jadi rata-rata kamu ada lebih create yang lagi favorit, lagi hits, lebih itu aja untuk direntalkan. Iya, betul. Jarang bikin baru yang orang mau. Tapi Iya. berdasarkan ide kamu sendiri gitu ya. Jadi begini, Bu, kalau untuk kita mengeluarkan kostum baru, sebenarnya
negara kita tuh ada 2 cara. Oh, gimana? Yang pertama itu kita ngeimpor dari Cina. Oh, impor. Impor Oke. dari Cina. Yang kedua itu kita bikin sendiri sama maker lokal. Oh, oke. Perbedaannya itu lebih kepada sebenarnya durasinya hampir-hampir sama, sekitar sebulan atau 2 bulan setelah kostum dipesan. Kalau dari Cina biasanya harganya jauh lebih murah daripada Kita buat bikin sendiri. sendiri. Karena kalau di Cina itu mereka kan mass production. Jadi Banyak. kita tinggal nunggu datang aja, walaupun Oke. rada lama. Tapi bentuknya sama. Tentunya beda. Kalau misalnya beda orang yang buat, nanti material yang dibuat juga pasti bakal Nggak, maksud beda. aku kalau kita pesen di Cina itu harganya murah, tapi bahannya bagus. Bahannya bagus. Bagus, Bahannya oke. bagus banget. Oke, tapi kalau yang di sini, Kalau yang di sini ada yang bagus banget, tapi harganya itu bisa 5 sampai 10 kali lipat lebih mahal daripada yang di Cina. Tapi kenapa? ya karena dia produksinya by piece satuan. Pieces ya, Sedangkan iya. di Cina sendiri mereka produksinya mass production. Iya, Jadi special design kalau kita di dapat kita. harganya jauh lebih murah. Kalau kita istilahnya special design. Betul, ya. makanya harganya bisa melonjak tinggi banget. Oke, sahabat Rockero sekarang ke sisi entrepreneur rock ini sebagai pengusaha. Bagaimana sih kamu merasa bahwa ini bisnis yang oke dan akan diterusin terus? Terus cuannya bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya kita ngelihat ke latar belakangnya dulu ya Bu ya. Sebenarnya gara-gara COVID yang tadi sudah saya Ya. bilang, target marketing untuk cosplay ini, untuk karakter-karakter orang ingin merubah dirinya menjadi sebuah karakter itu semakin tinggi Bu. Jadi target market itu semakin tinggi, orang-orang mulai pada tahu tentang apa namanya pop culture Jepang, pop culture game gitu-gitu, sehingga target marketnya jadi banyak. Dan itu menjadi sebuah peluang bisnis tersendiri dari bisnis cosplay ini. Dia high demanding nih. Betul, Oke. kira-kira begitu. Kalau misalnya pertanyaannya adalah lebih kepada apakah bisnis ini bakal lanjut ke depannya, Ya. menurut saya ini bakal lanjut terus Bu. Karena kan pop culture, Optimis ya kamu saya ya? optimis banget Ibu. Wih, keren. Optimis banget. Jadi menurut saya apa namanya pop culture ini kan bakal terus berkembang terus, karakter-karakter yang baru akan semakin bertambah. Jadi kemungkinan besar ya of course kita mungkin nanti bakal transformasi dari kostum-kostum yang ini mungkin nanti ke depannya kostum-kostum yang lama yang udah tidak kurang diminati kita bakalan apa namanya menjual. Jual atau jual keluar kota mungkin yang lebih betul. Betul. Nanti Ya, kita bakal ganti sama kostum-kostum yang lagi demanding. demanding, Jadi yang baru-baru. apa namanya memanfaatkan situasi yang ada aja. Iya, dari pembaruan demandnya ya. apa gitu. Tapi cuannya tadi gimana? Saat kamu punya toko, terus juga karyawan, itu sudah mencukupi. Kita ngomongnya kan overhead sama ngomongin margin. Oke, kalau kita ngomong itu sebenarnya dari bisnis cosplay rental ini untuk BEP-nya itu cepet banget Bu. Wow, BP-nya juga Jadi itu banget. biasanya kalau saya sendiri saya matok 10% dari harga pembelian kostum. Ya, Jadi otomatis setiap 10 kali perentalan kostum itu kita udah BEP. BEP. Setelah iya. BEP ya udah Iya, santai gitu loh. lebihnya kamu Apakah nanti kita mau jual kostumnya untuk ganti yang lebih bagus atau mau dibiarkan aja untuk dilanjutkan cuannya itu udah keputusan masing-masing gitu. Keren. Tapi di kamu ada tim khusus nggak sih yang lebih ke business development, mikirin, oh di sana apa yang baru, seperti apa yang lagi dicari orang, atau tren-tren filmnya apa gitu, ada nggak? Jadi kan Hanjoy sendiri ini kita baru terbangun selama 4 bulan Bu. Oke. Untuk yang kostumnya ini. Jadi di kita ini kita ada 3 orang. Yang pertama ada saya ini sebagai importir kostum, pembuat kostumnya, terus juga sebagai marketing lead-nya, terus juga sebagai owner dari Hanjoy-nya. Terus ada kakak saya sebagai dia itu yang ngurusin pembersihan kostum, ngebetulin kostum, terus apa namanya mempacking kostum gitu. Terus ada satu lagi itu ada pacar saya. Nah beliau Gila ini. pacar saya ini dia apa namanya bekerja di Hanjoy itu sebagai adminnya. Adminnya. Kira-kira baru 3 orang sih. Family business ya. Iya. Lebih enak sama saudara, sama pacar Betul. ya. Jangan lupa dinikahin loh pacarnya. Amin. Oke, jadi kamu membagi skemanya seperti itu. Tapi dengan 3 orang, oke bisa jalan kok ya gitu. Untuk saat ini jalan, tapi ketika nanti demand-nya sebenarnya tuh ketika kita dapat orderan 32 orderan itu kewalahan Bu. Iya, Kita iya. sampai harus
ngemotong minggu depan, jadi kita nggak ada rentalan di minggu depannya untuk memaintain kostum yang balik ini 32 ini karena kita kurang orang. Tapi karena sekarang lagi bulan puasa kan lagi dikit-dikitnya nih. Iya, lagi dibenerin. Iya, nanti ketika udah mulai bulan puasa kelar, kemungkinan itu orderan bakal banyak lagi. Kalau misalnya nanti rentalan kita udah berkembang lebih banyak, tidak menutup kemungkinan kita bakalan meng-hire karyawan baru atau bahkan menyewa ruko untuk naruh kostum-kostum kita. Untuk sekarang kita ada 70 kostum, Bu. 70 kostum di rumah? Di rumah ya? pribadi. Dan itu rumah sumpek itu. Isinya kostum semua. Gak apa-apa. Karena kan kalau usaha kan mulai dari nol, mulai dari kecil dulu ya kan. Daripada bela-belain nyewa tempat akhirnya nggak nutup, malah parah ya. Keren banget. Nah, harapannya kamu di tahun 2023 ini dan juga tren cosplay mendatang apa? Kalau harapan saya sih sebenarnya mohon makin banyak event ya. Amin. Semakin banyak event, loh, semakin kan Pak Jokowi udah banyak kasih izin untuk bikin betul. event. Terima kasih Bapak Jokowi. Iya, jadi kamu berharap. Iya, saya berharap semoga event-event semakin banyak, orang-orang semakin kenal tentang Jepangan, orang-orang semakin kenal dengan budaya-budaya pop culture tentang game. Jadi mereka mau untuk berubah menjadi karakter anime. Ya. Gitu. Kayaknya ini kode banget nih buat kita ke Jepang. Gimana ada kita ke Jepang? Dia mau nitip apa nanti ke Jepang ya? Oke. Sahabat rock and roll, demikianlah bahasan aku sama Han Joy, Mas Abaya. Thank you banget ya. Sangat menginspirasi dan juga aku jadi kepo banget pengen datang dan pengen nyewa kostumnya. Silahkan. Apa di kamar kita bikin aja nih cosplay ya. Kayaknya itu ide bagus ya. Bagus banget. Bagus banget. Kita bisa support, Bu. Support kamu yang bikin ini ya. Kita bikin fashion show-nya cosplay gimana? Itu keren banget. Itu keren banget. Ide langsung ya anak IO ketemu sama anak sewa kostum ya. Udah begini. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Sukses terus, semangat terus. Salam buat partner-partnernya yang ada di Hanjoy dan semoga makin bersinar. Dan sahabat rock and roll yang mau rent baju-baju Jepangan, ini dia alamatnya dan Instagramnya. Langsung aja telepon dan DM ya. Sampai ketemu lagi. Dah.